pengertian emosi. Pengertian emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan juga mengekspresikan emosinya secara sehat. Artinya, seseorang itu tidak hanya merasakan emosi, tetapi juga bisa memahami apa yang ia rasakan dan mampu mengendalikannya secara yang tepat. Nah, kemampuan ini mencakup beberapa hal penting. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan menyadari perasaan yang sedang ia alami. Contohnya, seorang siswa, dia menyadari bahwasanya ia tuh cemas dan juga gugup ketika ingin berbicara di depan kelas. Nah, yang kedua itu ada pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini adalah kemampuan mengatur emosi agar tidak merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Contohnya itu ketika ada anak diajak teman. Nah, anak ini pasti bakalan marah, tetapi ia lebih memilih untuk diam dan langsung melaporkannya ke guru daripada membalas dengan kekerasan. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk pengendalian diri yang sangat bagus. Yang ketiga itu ada empati. Empati ini adalah kemampuan memahami dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya ketika kita melihat teman sedih, kita juga berusaha nih untuk menghibur dia dan juga menawarkan bantuan kepada teman yang sedang bersedih tersebut. Nah, keempat adalah keterampilan sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Contohnya itu adalah ketika kita sedang kerja kelompok. Nah, kita di situ mau mendengarkan pendapat yang lain dan bekerjasama dengan baik. Nah, jadi pengertian emosi atau perkembangan emosi ini terlihat dari bagaimana seseorang ini memahami perasaannya sendiri, mengendalikannya dengan baik, serta dia mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Emosi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif adalah perasaan yang membuat seseorang ini merasa nyaman dan juga bahagia. Contohnya itu adalah seperti semangat ketika kita mencapai tujuan, rasa cinta kepada keluarga, ataupun juga kebahagiaan ketika kita mendapat kabar yang baik. Nah, emosi ini biasanya mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Sedangkan emosi negatif ini adalah perasaan yang kurang menyenangkan, kurang nyaman, seperti misalnya adalah kecemasan sebelum ujian, kemarahan saat diperlakukan tidak adil, rasa bersalah setelah melakukan kesalahan, ataupun kesedihan ketika kita kehilangan sesuatu berharga. Nah, walaupun emosi ini disebut negatif, emosi ini tuh sebenarnya tetap penting karena membantu seseorang menyadari masalah yang sedang ia alami dan juga ia mampu belajar mengatasi masalah tersebut. Jadi semua emosi itu baik dia positif maupun dia negatif, dia memiliki peran dalam perkembangan diri seseorang. Selanjutnya adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini dimulai dari masa kanak-kanak awal atau anak usia dini. Pada tahap ini, kemampuan memahami emosi berkembang cukup pesat. Nah, anak usia 2-4 tahun mulai bisa menyebutkan perasaan mereka dengan kata-kata. Seperti contohnya dia bilang, aku marah, aku sedih. Nah, mereka juga mulai memahami bahwa suatu peristiwa dapat menyebabkan munculnya perasaan tertentu, misalnya menangis, karena mainannya diambil. Usia 4-5 tahun, pemahaman emosi anak ini menjadi lebih matang. Anak mulai mampu memikirkan kembali atau merefleksikan kembali perasaan yang mereka alami. Nah, mereka mulai memahami nih bahwa suatu kejadian yang sama bisa membuat orang yang berbeda merasakan hal yang berbeda. Contohnya itu adalah satu anak merasa senang saat hujan karena dia bisa bermain air. Akan tetapi, sementara anak lain itu merasa kesal karena dia tidak bisa bermain di luar karena hujan. Nah, selanjutnya pada usia sekitar 5 tahun, sebagian besar itu anak sudah mulai menyadari bahwasanya emosi perlu dikendalikan agar sesuai dengan aturan atau norma sosial. Nah, mereka mulai belajar bahwasanya tidak semua perasaan itu harus ditunjukkan secara bebas. Selain itu juga anak mulai mengetahui cara-cara sederhana untuk mengatasi stres sehari-hari seperti mencari bantuan orang lain atau orang dewasa yang memang sudah ada pengalaman dalam menangani suatu masalah, dan juga dia bisa juga mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah perkembangan emosi pada masa kanak-kanak tengah dan juga akhir. Pada masa ini, anak-anak itu sudah memasuki sekolah dasar, yang artinya kemampuan anak dalam memahami dan juga mengelola emosinya berkembang lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Nah, anak tidak lagi mengekspresikan emosinya itu secara spontan seperti saat usia dini. Mereka mulai mampu menahan dan juga mengendalikan serta menyembunyikan reaksi emosi negatif ketika dalam situasi tertentu. Nah, anak juga mulai secara sadar mengatur ekspresi emosinya. Mereka memahami bahwasanya situasi tertentu, perasaan itu atau emosi perlu dikendalikan agar sesuai dengan aturan dan juga norma sosial.
Selain itu, kemampuan berpikir anak juga semakin berkembang. Nah, hal inilah yang membantu mereka menggunakan strategi kognitif untuk mengatasi emosi. Misalnya, mereka itu dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang membuat mereka kesal atau tidak nyaman. Nah, mereka mencoba memandang suatu masalah itu dengan cara yang berbeda agar tidak terlalu sedih ataupun juga tidak terlalu marah. Nah, pada masa ini juga empati itu berkembang lebih matang dan juga lebih pesat. Anak semakin mampu memahami perasaan orang lain dan juga menunjukkan kepeduliannya secara lebih tulus dalam hubungan sosial. Selanjutnya adalah perkembangan emosi pada masa remaja. Pada masa remaja, emosi ini menjadi lebih intens dan juga mudah berubah. Contohnya, seorang remaja bisa saja senang atau bahagia karena mendapat nilai bagus, akan tetapi pada hari yang sama dia itu menjadi sangat sedih hanya karena bertengkar kecil dengan temannya. Nah, perubahan suasana ini terjadi sangat cepat. Nah, kadang juga reaksi emosinya itu terlihat berlebihan dibandingkan peristiwanya. Contohnya itu ketika orang tua menegur tentang penggunaan ponsel. Remaja bisa saja menjadi sangat kesal dan juga menganggap orang tua itu tidak memahami dirinya. Padahal kan niat orang tua itu baik kepada si anak. Nah, perubahan biologis seperti pubertas ini juga mempengaruhi emosi. Remaja mungkin menjadi lebih sensitif terhadap pendapat teman sebaya. Misalnya adanya komentar kecil tentang penampilannya itu akan membuat dia merasa malu dan juga tidak percaya diri sepanjang hari. Nah, namun tidak semua remaja mengalami gejolak yang berat. Ada juga banyak sekali remaja yang tetap dapat mengendalikan dan juga mengontrol emosinya dengan baik dan juga sehat. Nah, meskipun demikian, ada juga sebagian remaja yang bisa mengalami masalah emosional yang lebih serius, seperti contohnya itu adalah merasa sedih berkepanjangan, hilangnya semangat dan juga minat, serta dia juga menarik diri dari pergaulan. Nah, jadi secara umum perubahan suasana hati pada masa remaja ini merupakan proses menuju kedewasaan. Jadi ini sangat-sangat normal dialami oleh sebagian remaja. Banyak sekali program sosial emosional yang dikembangkan untuk membantu remaja dan juga anak dalam mengatasi emosinya dan juga mengontrol emosinya. Nah, yang pertama itu adalah Second Step. Second Step ini adalah program yang diterapkan dari TK sampai dengan kelas 8, yang di dalamnya itu fokus kepada pengendalian diri, regulasi emosi, yaitu kemampuan individu untuk memantau, mengevaluasi, dan juga mengubah respon emosinya agar sesuai dengan kondisi dan juga situasi tertentu. Artinya di sini, seseorang itu tidak hanya merasakan emosi, akan tetapi dia juga mampu mengatur bagaimana dan responnya, kapan emosi itu bisa ditampilkan. Nah, dalam program ini juga diajarkan tentang keterampilan berteman, berkomunikasi, mengambil keputusan, dan juganya memecahkan masalah. Kedua adalah CASEL atau kepanjangannya itu adalah Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Nah, dalam program CASEL ini dia menargetkan 5 aspek utama. Yang pertama itu adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial atau yang bisa kita sebut dengan empati, keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan juga pengambilan keputusan sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Adalah coping with stress, yaitu mengatasi stres. Seiring bertambahnya usia, anak itu menjadi lebih mampu dan juga memahami sumber utama kenapa dia stres dan penyebab dia stres. Nah, dalam hal ini dia juga menggunakan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi stres tersebut. Nah, mereka dapat menggunakan strategi kognitif seperti mengubah cara memandang situasi yang menekan tersebut. Contohnya itu ada anak SD mendapatkan nilai ulangan yang jelek. Anak yang lebih kecil dia akan langsung menangis dan merasa dirinya itu bodoh. Akan tetapi anak yang lebih besar itu menggunakan strategi kognitif. Nah, misalnya dia tuh berpikir kalau dia itu dapat nilai jelek, nah maka dia harus belajar lebih giat untuk ulangan berikutnya. Nah, namun anak yang hidup dalam lingkungan penuh konflik dan juga mempunyai lingkungan atau pengalaman traumatis mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengontrol atau mengelola stresnya. Nah, pada kondisi ini, dukungan dari orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya sangat penting dalam membantu anak mengembangkan kemampuan regulasi emosinya menjadi lebih sehat lagi.